Baik teman-teman, hari ini kita lanjut pembahasan soal SIMAK UI tahun 2014. Kita mulai dari nomor terakhir, kita bahas 5 soal 36 sampai 40. Oke. Sebelum mulai, ini soal kalian download dulu. Saya lampirkan di deskripsi. Setelah kalian download, kalian kerjakan, lalu kemudian periksa ke soal ini. Kira-kira begitu ya, supaya kalian sambil latihan. Oke, nomor 36. Saya harap kalian sudah membaca ini teks semua. Jadi langsung saja kita ke inti persoalan. Oke, jika diringkas, maka ringkasan yang tepat dari kutipan di atas adalah. Artinya ringkasan artinya adalah harus mencakup keseluruhan poin-poin yang dibicarakan. Harus mencakup semuanya itu, tapi dengan bahasa yang ringkas. Kira-kira begitu. Kalau dibicarakan tiga hal, kalau dibicarakan tiga hal, berarti harus memuat tiga hal itu dengan cara yang ringkas. Oke, kita mulai dari A. Rumah tinggal suku Korowai adalah rumah yang unik. Kalau kita bahas teks ini, kalau kita lihat A ini, dia meringkas hanya fokus rumah. Padahal kalau kita lihat teks, dia tidak fokus ke rumah saja. Bahkan tidak diawali dari rumah malah. Jadi awali suku Korowai adalah suku pedalaman Papua. Suku ini baru ditemukan. Dan ternyata walaupun hanya 3.000 orang, suku ini sangat unik. Keunikannya adalah dalam hal mendirikan rumah. Jadi yang dibicarakan di sini bukan masalah rumah, tapi suku Korowai yang unik. Uniknya masalah pembuatan rumah. Jadi yang A itu kurang. Itu hanya sebatas rumah saja. B juga begitu. Rumah pohon sangat alami karena bahan yang digunakan adalah tidak hanya rumah. Oke, C. Suku Korowai adalah suku pedalaman di Papua yang baru ditemukan sekitar 30 tahun lalu. Oke, sama kebenaran A, sama B, sama C. Karena membicarakan satu-satu pihak saja. Rumah lalu suku. Oke, artinya C salah juga. Dodol, suku Korowai mempercaya adanya roh jahat yang dapat mengganggu mereka sehingga mereka membuat rumah pohon. Ya, mereka percaya adanya roh jahat. Tapi kita sedang membicarakan di sini keunikan. Kita tidak sedang membicarakan mereka percaya roh jahat atau tidak. Andai saya bikin teks itu seperti ini, suku Korowai adalah suku terpencil. Mereka masih mempercayai bahwasannya roh-roh jahat bergentayangan. Namun mereka sangat mempercayai bahwasannya perjalanan roh jahat itu sangat terbatasi. Jika sudah lebih dari 10 meter ke atas, maka mereka sudah tidak sanggup lagi. Kalau kira-kira begitu, itu menjadi alasan mengapa mereka membuat rumah di atas pohon. Tapi kita tidak sedang membicarakan itu. Kita sedang membicarakan keunikan mereka. Kita tidak sedang membicarakan alasan mereka membuat rumah adalah karena roh jahat. Tidak. Ada hal-hal yang lain lagi. Tidak hanya roh jahat dibahas di situ. Ada juga adalah karena binatang buas. Artinya dodol, oke.
agak lebih benar dari ABC, lebih benar, tapi sebenarnya belum utuh sebagai jawaban. Suku Korowai adalah satu suku di Papua yang Indonesia yang memiliki keunikan dengan cara tinggal. Iya, inilah dia yang sedang kita bicarakan. Ini jawabannya E. Tapi andai E tidak ada, dodol pun bisa menjadi jawaban. Andai dodol tidak ada, A, B, C setara nilainya. Oke, jawaban kita E. Ingat, ringkasan harus memuat poin-poin yang sedang dibicarakan. Oke. 37. Gabungan kalimat yang tepat untuk kedua kalimat tersebut adalah gabungan kalimat. Kita lihat kalau gabungan kalimat ini nanti ada gabungan kalimatnya secara bertingkat, ada secara setara. Ada bertingkat, ada setara. Saya bikin kayak gini. Mereka mengunjungi rumah. Mereka mengunjungi rumah. Rumah itu dibangun pada tahun 2020. Ada dua kalimat di sana. Mereka mengunjungi rumah. Mereka, saya singkat ya, mengunjungi rumah. Yang kedua, rumah itu dibangun pada tahun 2020. Mereka mengunjungi rumah. Kemudian pada kalimat kedua, rumah dikunjungi. Saya menjelaskan rumahnya. Artinya kalau seperti ini kalimatnya berarti penerangannya, penggabungan kalimatnya harus bertingkat. Jangan seperti ini, mereka mengunjungi rumah. Dan rumah itu dibangun pada tahun 2020. Itu sebenarnya salah, itu karena sudah setara. Harusnya supaya dia setara, yang sininya yang dibuat. Atau yang di sininya. Saya bikin. Mereka mengunjungi rumah. Mereka menjual rumah itu. Berarti kalau seperti ini kalimatnya, makanya ini menjadi setara karena S dan P-nya sama. Mereka mengunjungi dan menjual rumah itu. Itu jadi setara. Saya pikir kalian mengerti. Sekarang kita periksa nomor 37. Masalah gizi yang terjadi pada remaja umumnya disebabkan oleh satu sumber utama, yaitu pola makan. Lalu pola makan yang kurang tepat pada remaja. Yang kita bahas di sini ternyata hanya pola makan, bukan masalah gizinya. Yang diperluas kemudian adalah pola makan. Artinya perluasannya ini mestinya adalah dengan cara bertingkat, bukan setara. Itulah gunanya mengapa kita mempelajari kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk setara. Sekarang. Masalah gizi yang terjadi pada remaja disebabkan oleh satu sumber utama, yaitu pola makan yang kurang tepat yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi. Kata yang adalah memperluas, menerangkan kata sebelumnya. Kata sebelumnya apa? Yaitu pola makan. Jadi di sini A benar. Karena perluasannya secara bertingkat. Asal ada yang itu perluasan bertingkat. B. Masalah gizi yang terjadi pada remaja disebabkan pola makan kurang tepat yang dapat memengaruhi. Ini udah lari dari jalur. Tadi dipengaruhi, bukan memengaruhi. Ingat memengaruhi juga salah ya. Yang benar memengaruhi, bukan mempengaruhi. B. Salah, gak usah kita bicarakan itu. C. Masalah gizi yang terjadi pada remaja disebabkan oleh satu sumber utama, pola makan yang kurang tepat, dan dipengaruhi oleh dua hal. Sekilas sebenarnya kalimat ini benar, bahkan jauh lebih benar dari A. Sekilas. Tapi kalau kita seleksi kalimat ini, kalau kita lihat kalimat ini, kata dan di sini seolah-olah yang dipengaruhi itu adalah masalah gizi. Padahal yang kita bahas yang dipengaruhi di sini bukan masalah gizi. Yang kita bahas yang dipengaruhi di sini adalah pola makan. Bandingkan dengan A. Yang dipengaruhi di sini karena ada kata yang, maka sudah pasti yang dipengaruhi adalah pola makan, bukan masalah gizi. Yang mau saya bilangkan kepada kalian, C sekilas itu benar. Tapi itu menjadi ambigu. Dipengaruhi itu apa? Masalah gizi?
Kenapa itu jadi ambigu? Karena ada kata dan. Dia menjadi setara. Oke? Masalah gizi yang terjadi pada remaja disebabkan oleh satu sumber utama, yaitu pola makan yang kurang tepat dan dipengaruhi oleh dua hal. Yang apa yang dipengaruhi itu bisa jadi pola makan, bisa. Bisa juga masalah gizi, bisa. Artinya ada dua. Ambigu ini. Jadi yang pasti jawabannya yang paling tepat adalah A. Untuk jika kalau kita bandingkan A dan C. Sekarang kita lihat dodol. Masalah gizi yang terjadi pada remaja disebabkan oleh ini udah lari dari jalur. Masalah gizi yang terjadi pada remaja karena pola makan yang kurang tepat dan dipengaruhi oleh ini juga. Pokoknya jawaban kita adalah C. Saya pikir kalian mengerti seperti yang saya bilang tadi. Berarti kita cara memperluasnya ini secara bertingkat. Kenapa secara bertingkat? Karena yang diperluas kemudian adalah bukan bagian dari inti. Bagian dari inti adalah S dan P. Oke? Nomor 38. Di antara kalimat berikut yang logis. Bagi kita, logis adalah berhubungan dengan akal. Masuk akal atau tidak? Rumput memakan kuda, itu logis atau tidak? Tidak logis. Begitu ya. Buku membicarakan kebaikannya. Buku itu membahas korupsi. Apakah logis buku membahas korupsi? Itu sesuatu yang tidak logis. Namun kita periksa, apakah nomor 38 ini artinya logis soal masuk akal atau tidak masuk akal? Atau lebih dari itu, kalimat ini efektif atau tidak? Yang mau saya bilangkan kepada kalian, kalau ditanya kalimat logis, barangkali maksudnya adalah kalimat itu efektif atau tidak. Bukan masalah masuk akal atau tidak. Oke? Pada tahun 1990, suku Tengger berjumlah 50.000 orang yang tinggal. Oke. Pada tahun 1990, suku Tengger berjumlah 50.000 yang tinggal. Kalau kita lihat dari segi masuk akal, ya masuk akal 50.000 tinggal. Emangnya kenapa? Satu orang pun tinggal masuk akal. Tapi sepertinya masuknya di sini bukan masalah logis masuk akal atau tidak, tapi kalimatnya efektif atau tidak. Oke. Pada tahun 1990, suku Tengger berjumlah 50.000 orang yang tinggal di lereng Gunung Semeru dan sekitar kaldera. Sepertinya karena ada kata yang, kalimat ini gantung. Suku Tengger berjumlah 50.000 orang yang tinggal di Suku Tengger berjumlah 50.000 orang yang tinggal di lereng Gunung Semeru dan sekitar kaldera. Tinggal. Tidak utuh kalimat ini karena kata yang. Artinya kalimat ini tidak efektif. Tidak efektif. Harusnya kalimat ini dibikin seperti ini. Suku Tengger sejumlah 50.000 tinggal. Begitu kira-kira ya. A, kita salahkan dulu. B, orangutan jantan dapat mengeluarkan suara dalam radius 1 km masih terdengar. Mengeluarkan suara 1 km masih terdengar. Oke. Apakah perlu masih terdengar ini atau tidak? Apakah perlu mengeluarkan lalu masih terdengar? Apakah inti radius suara itu adalah soal terdengar atau tidak? Ya pasti sudah terdengar. Artinya kalimat ini tidak perlu lagi menggunakan kata terdengar. Andai radius suara dipokokkan pada masih terdengar juga atau tidak terdengar lagi, suara saya pun bisa jadi sampai Amerika radiusnya, tapi tidak terdengar. Tapi radiusnya jangkauannya sampai ke sana, tapi tidak terdengar. Yang mau saya bilangkan kepada kalian, masih terdengar ini sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu. Orang utan jantan dapat mengeluarkan suara dalam radius masih terdengar. Kecuali misalnya supaya lebih baik, dalam radius 1 km suara orang utan jantan masih bisa didengar. Begitu. Artinya masih terdengar, tidak usah kita bikin. Karena sudah ada kata mengeluarkan. B, salah. C, orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Kepada berarti
memberikan sesuatu kepada orang lain. Artinya C sepertinya tidak ada yang salah. Oke. C. Jumlah bayi dilahirkan seekor betina orangutan, seekor betina orangutan, seekor orangutan betina. Bagaimana yang betul? Jantan ayam, ayam jantan. Mana yang betul? Oke, saya paham. Saya pikir kalian mengerti. Bukan jantan ayam, tapi ayam jantan. Orangutan betina. Jangan terbalik. Jangan merah buku. Itu pola bahasa Inggris, the red book. Kita bukan buku yang merah. Begitu ya. Lagi pula saya pikir kalimat ini supaya jauh lebih benar harusnya begini. Banyaknya bayi yang dilahirkan seekor orangutan betina biasanya hanya satu, begitu ya. Betina orangutan, salah itu. Oke. Keharuman rempah-rempah Indonesia mengundang. Ini kita berbicara ini secara sintaksis benar, SP. Keharuman rempah-rempah Indonesia mengundang. Sekarang kita pilih C atau E. Kemarin sudah saya bicarakan bahwasanya cara mencari kalimat efektif adalah SP. Itu yang paling utama. Jika kemudian ada SP, kita seleksilah apa yang salah. EYD-nya kah? Masuk akal kah atau tidak? Kebetulan E tidak masuk akal. Tidak mungkin keharuman Indonesia mengundang. Siapa kali dia? Maka jawabannya adalah C untuk nomor 38. Sekarang masuk kita ke nomor 39. Temukanlah satu kalimat efektif di antara kalimat yang tidak efektif berikut. Cara mencari kalimat efektif yang pertama SP ya. Gubernur mengaku, oke, sepertinya efektif, ada sintaksis SP-nya. Kerap pula digelar. Apa yang kerap digelar? Lomba. Oke, efektif lah. Di La Selva bentuk cekung kelopak bandar berfungsi sebagai pemantul. Oke. Bentuk cekung kelopak berfungsi SP, dodol dan entok. Untuk tumbuhan yang mekar malam paling baik. Apa yang paling baik? Oke, harusnya kalau ini tidak ada. Karena jika kelewar kecepat kenyang, oke ini keterangan. Lebih sedikit bunga. Apa yang lebih sedikit? Bunga. Oke, ada SP-nya. Artinya ABCD secara sintaksis masih benar. Nanti kita periksa lagi. Tumbuhan itu menyingkirkan juga ada. Sekarang kita lihat mana yang, aduh, udah jauh lagi nih. Wah, mana? Oke. Gubernur mengaku bersyukur bahwa gubernur biasanya biasanya jumpa dengan bahwa. Biasanya. Ibu mengetahui hal itu. Hal itu apa? Ibu mengetahui bahwa anaknya lulus. Oke, langsung bahwa. Ibu mengaku bahagia. Ibu mengaku bahagia. Ibu mengaku bahagia bahwa anaknya lulus. Coba perhatikan. Ibu mengakui bahwa anaknya lulus atau ibu mengakui bahagia bahwa anaknya lulus. Artinya yang mau saya bilangkan kepada kalian, gubernur mengaku bersyukur. Adakah kata bahwa di sana atau ini sebenarnya hubungan kausalitas? Kausalitas berarti ada sebab akibat. Apakah kata bahwa di sana lebih tepat karena atau bahwa? Ibu mengaku bersyukur bahwa anaknya lulus. Atau ibu mengaku bersyukur karena anaknya lulus. Saya pikir kalian paham, jadi harusnya ini karena. Jadi kalau langsung aja dengan bahwa. Ibu mengetahui hal itu. Ibu mengetahui bahwa anaknya lulus. Langsung setelah nya. Oke. A, salah. B, selain itu kerap pula digelar. Apa yang kerap digelar? Lomba kebersihan. Oke, sepertinya tidak ada yang salah di B. Di La Selva, bentuk cekung kelopak bendera berfungsi sebagai pemantul, menangkap suara, dan memantulkan.
apakah komanya betul atau titik dua. Untuk mengetahui koma itu yang benar atau titik dua, gampang saja. Ganti coba koma itu dengan kata yaitu. Bentuk cekung kelopak bendera berfungsi sebagai pemantul, yaitu menangkap suara, artinya sebagai pemantul. Ini kemudian diterangkan dengan menangkap dan memantulkan. Harusnya ini titik dua karena menerangkan. Dari mana kita tahu ada titik dua itu benar atau salah? Gantikan saja titik dua menjadi yaitu atau yakni. Oke, kita buat. Bentuk cekung kelompok bendera berfungsi sebagai pemantul, yaitu menangkap suara kelelawar dan memantulkan informasi. Saya bikin lagi contoh lain. Ada 2 jurusan induk di Indonesia. Ada 2 jurusan induk di Indonesia, IPA dan IPS. IPA dan IPS. Oke. Saya ulangi, ada 2 jurusan induk di Indonesia, IPA dan IPS. Artinya saya jelaskan. Apa yang 2 itu? Titik 2. Ada 2 jurusan induk di Indonesia, yaitu IPA dan IPS. Artinya kalau titik 2 bisa kau ganti menjadi yaitu, maka itu benar. Jadi harusnya di sini adalah titik 2, bukan koma. Dodol. Tumbuhan yang mekar malam. Untuk tumbuhan yang mekar malam, paling baik harusnya tidak ada kalau supaya subjeknya benar. Oke. Apa yang paling baik? Nektar yang disediakan. Artinya ini sudah salah. Ini sudah salah. Sebab kalau kita lihat, untuk sampai ke sini, ke kotanya, maka ini keterangan. Paling baik ini perdikan, tapi terganggu subjeknya karena penggunaan kata kalau. Harusnya untuk tumbuhan yang mekar malam, paling baik nektar disediakan sedikit. Karena jika kelelawar cepat kenang, lebih sedikit bukan yang didatanginya. Itu. Dan lagi pula tidak perlu di sini tanda hubung. Oke, jawaban D salah. Tidak perlu tanda hubung ini ya. Tidak mungkin tumbuhan menyingkirkan. Tidak masuk akal. Jadi jawaban terbaik sejauh ini untuk nomor 39 adalah bola. Sekarang nomor terakhir, nomor 40. Kata yang termasuk dalam gagasan inti kalimat, yang termasuk dalam subjek predikat itu maksudnya. Oke, mana subjeknya? Pemetaan lahan gambut. Yang, kalau yang ini, itu subjek memang. Juga subjek. Tapi itu sudah perluasan dari subjek. Artinya itu bukan bagian dari inti. Oke, lalu yang kedua harus mengacu. Jadi kalimat intinya kalimat ini sebenarnya pemetaan lahan gambut harus mengacu. Lalu ditanya kepada kita, kata yang termasuk dalam gagasan inti, lihatlah, mengacu. Apa intinya pemetaan lahan gambut? Apa intinya harus mengacu? Berarti harus kedua ini yang mau kita lihat. Oke, pemetaan tematik mana? Tidak ya? Itu sudah bagian dari keterangan. Sudah bagian dari keterangan subjek. Sudah bagian dari itu udah keterangan. Yang harus mengacu pada, ya kan, udah keterangan kan? Juga, maka jawaban terbaik untuk nomor 40 adalah A, lahan gambut. Dan sebenarnya pun yang menjadi intinya ini adalah bukan lahan gambut. Yang menjadi intinya adalah pemetaan. Jadi intinya ini sebenarnya pemetaan mengacu. Apa intinya harus mengacu? Ya mengacu. Apa intinya pemetaan lahan gambut? Ya pemetaan, bukan lahan gambut. Tapi yang paling mendekati nomor 40 adalah A. Oke, saya pikir sampai di sini dulu. Kalian pelajari untuk selanjutnya sebelum kita